Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi hari ini bersama saya Nek Mawati. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak tahu tidak kita membahas tentang apa? Ya, benar. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab pada proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menggambar grafik fungsi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk pembahasan, apakah anak-anak tahu materi prasyarat untuk hari ini? Ya, benar. Materi prasyarat untuk hari ini adalah persamaan linier satu variabel, yang mana pada waktu kalian di MTS atau SMP pasti sudah belajar tentang apa sih itu persamaan linier satu variabel. Jadi untuk lebih mudahnya kita langsung saja ya masuk pembahasan. Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak bahwa Y sama dengan fungsi X berdasarkan pengertian nilai mutlak, yakni dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan mutlak fungsi X, di mana Y sama dengan mutlak fungsi X sama dengan Y1 sama dengan fungsi X. Untuk mutlak Fx sama dengan Y2, hasilnya adalah negatif fungsi X. Maka diperlukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kita tentukan nilai X untuk fungsi X itu sama dengan 0, yang mana nilai X-nya yang menjadi batas perubahan positif ke negatif ataupun sebaliknya. Yang kedua, untuk daerah positif, gambar grafik fungsi Y1 sama dengan fungsi X. Yang ketiga, untuk daerah negatif, gambar fungsi Y2 sama dengan negatif fungsi X. Nah, untuk sebagai permulaan akan kita gambar grafik fungsi mutlak X dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari atau yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk nilai X yang menjadi batas perubahan positif ke negatif atau sebaliknya adalah X-nya itu sama dengan 0, yakni di titik pusat 0,0, sehingga daerah sebelah kanan X sama dengan 0 merupakan daerah positif dengan fungsi Y1 sama dengan fungsi X, dan di sebelah kiri sama dengan X sama dengan 0 merupakan daerah negatif dengan fungsi Y2-nya itu adalah negatif Fx. Bisa kita lihat seperti ini gambar grafik fungsinya. Nah, yang mana untuk daerah sebelah kanan itu adalah positif dan yang di sebelah kiri adalah negatif. Dan tengah-tengah garis itu adalah sebagai pembatas di mana di titik 0,0. Sebenarnya langkah terpaling penting ketika kita menggambar grafik fungsi itu adalah bagaimana cara kita menentukan posisinya yang positif dan yang negatif. Dalam kata lain, yaitu ketika kita ingin mengubah fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan sebuah fungsi mutlak X dikurang 4. Yang pertama adalah kita harus mencari batas intervalnya. Bagaimana sih cara mencari batas intervalnya? Yaitu dengan cara fungsi X itu hasilnya sama dengan 0. Kita tahu kan fungsi X itu adalah mutlak X dikurang 4, atau dapat kita ambil X dikurang 4 sama dengan 0, dan dapatlah X-nya itu sama dengan 4. Dan kita tahu atau dapat kita lihat gambarnya seperti ini, di mana X itu adalah sebagai pembatas. Berarti dia berada di tengah-tengah antara pembatas antara yang positif dan yang negatif. Dan sesuai dengan definisi nilai mutlak, untuk X lebih dari atau sama dengan 4, maka Y1-nya adalah X dikurang 4. Untuk X kurang dari 4, maka Y2-nya sama dengan negatif X dikali. Untuk X kurang dari 4, maka Y2-nya sama dengan negatif dikali X dikurang 4, dan hasilnya adalah Y2-nya 4 dikurang X. Jadi, fungsi X sama dengan X dikurang 4 untuk X lebih dari atau sama dengan 4, dan ketika fungsi X sama dengan 4 dikurang X, untuk X-nya itu kurang dari 4. Untuk menggambar grafik fungsi diperlukan
langkah-langkah berikut seperti ini. Yang pertama, merubah fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian. Yang kedua, membagi daerah pada sumbu koordinat menjadi interval-interval atau sesuai dengan fungsi uraian, serta menetapkan titik-titik bantu pada setiap batas interval dan titik bantu pada interval paling kiri dan paling kanan. Yang ketiga, melukis grafik fungsi uraian untuk setiap interval-interval yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya masuk ke contoh soal. Diberikan fungsi Kita langsung saja ya masuk ke contoh soal. Diberikan fungsi X sama dengan mutlak X dikurang 2. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengubah fungsi mutlak menjadi fungsi uraian, yaitu dengan cara kita mencari batas intervalnya di mana fungsi X itu sama dengan 0 dan kita masukkan fungsi X-nya adalah X dikurang 3, didapatlah nilai X-nya sama dengan 3. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Terus untuk X itu lebih dari atau sama dengan 3, maka y satunya adalah X dikurang 3. Ketika untuk X kurang dari 3, maka y 2-nya sama dengan negatif dikali X dikurang 3, dan hasilnya adalah y2 sama dengan 3 dikurang X. Jadi fungsi X sama dengan X dikurang 3 untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Jika fungsi X sama dengan 3 dikurang X, untuk X-nya itu kurang dari 3. Dari fungsi uraian tadi, maka kita akan menentukan titik-titik bantu. Bagaimana sih cara kita menentukan titik-titik bantu? Nah, titik-titik bantunya kita misalkan seperti ini. Kita ambil saja bilangan bulat, dimana seperti yang kita tahu titik-titik itu ada di titik X, Y, dan X-nya kita misalkan dimulai dari titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ketika kita ingin mencari Y, maka yaitu untuk mencarinya adalah kita harus memasukkan ke fungsi awalnya tadi, dimana fungsi awalnya tadi adalah mutlak X dikurang 3. Kita dapatkan nilai X-nya adalah negatif 3. Terus negatif 3 kurang 3 adalah hasilnya negatif 6. Mutlak dalam bentuk mutlak masing seperti yang kita tahu, mutlak negatif 6 hasilnya adalah 6 dan y-nya didapat adalah 6. Terus yang kedua adalah dimana X-nya itu negatif 2. Maka kita masukkan ke persamaannya, yaitu X-nya negatif 2 dikurang dengan 3 adalah mutlak negatif 5. Seperti yang kita ketahui, untuk mutlak negatif 5 hasilnya adalah 5 dan didapatlah sampai seterusnya, dan didapatlah grafiknya seperti ini, di mana negatif 3,6, terus negatif 2,5, dan negatif 1,4 sampai seterusnya. Dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung masuk ke persamaan nilai mutlak. Pastikan kalian sudah sering mendengar kata persamaan. Nah, persamaan itu artinya harus ditandai dengan tanda sama dengan, tidak boleh yang lain, karena itu dalam bentuk persamaan yang artinya tanda sama dengan. Adapun rumus persamaan nilai mutlak ini adalah berasal dari definisi nilai mutlak tersendiri. Kita hanya mengganti mutlak X itu menjadi mutlak AX plus B, yaitu hasilnya sama dengan AX plus B, jika AX plus B lebih dari atau sama dengan 0. Mutlak AX plus B sama dengan negatif AX plus B jika X itu lebih dari B. Mutlak AX plus B sama dengan AX plus B jika X plus B itu lebih dari atau sama dengan 0. Mutlak AX plus B sama dengan negatif AX dikali B jika AX plus B itu kurang dari 0. Adapun bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketika mutlak fungsi X itu sama dengan C. Apa sih C itu? C itu adalah sebuah konstanta yang tidak ada memuat variabel. Contohnya seperti ini. 2X kurang 3 sama dengan 6. Nah, 6 itu adalah sebuah konstantanya. Terus yang kedua, mutlak fungsi X sama dengan mutlak fungsi Gx. Yang ketiga, mutlak fungsi X sama dengan Gx. Terus kita masuk ke bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Apakah kalian tahu? Nah,
Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas penyelesaiannya ya. Untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak itu terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Misalkan diberikan suatu persamaan ketika mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Sesuai dengan definisi nilai mutlak yang kita peroleh, mutlak X dikurang 2 sama dengan X dikurang 2 untuk X itu lebih dari atau sama dengan 2. Ketika mutlak X dikurang 2 sama dengan negatif kali X dikurang 2 untuk X-nya itu kurang dari 2. Maka kita cari satu-satu dulu ya, yang mana X dikurang 2 sama dengan 3 dan negatif yang mana negatif dikali dengan X dikurang 2 sama dengan 3. Kita cari satu persatu ya. Ketika X dikurang 2 sama dengan 3, maka hasilnya adalah X-nya sama dengan 5. Jika negatif dikali X min 2 sama dengan 3, maka nilai X-nya adalah sama dengan negatif 1. Maka penyelesaian dari persamaan mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 adalah X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 1. Cara yang kedua adalah menggunakan grafik. Cara grafik digunakan dengan memisahkan ruas kiri persamaan sebagai fungsi pertama dan ruas kanan sebagai fungsi kedua. Penyelesaian persamaan adalah nilai X yang membuat kedua fungsi grafik fungsi berpotongan sebagai contoh akan ditentukan dalam penyelesaian persamaan mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kita misalkan Y1-nya sama dengan mutlak X dikurang 2 dan Y2-nya adalah sama dengan 3, di mana kedua grafik gambar pada satu bidang kartesius dan dapat ditentukan titik potong kedua grafik tersebut. Nah, dapat dilihat grafiknya seperti ini. Grafik Y1 sama dengan mutlak X dikurang 2 dan Y2 sama dengan 3 berpotongan di titik X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Dengan demikian, penyelesaian mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Yang ketiga adalah menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0. Ketika mutlak 3 sama dengan 3 dapat dituliskan dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Jarak dari bilangan 3 dari 0 adalah sebanyak 3. Terus ketika mutlak negatif 3 sama dengan 3 dapat dituliskan dengan mutlak negatif 3 kurang 0 sama dengan 3. Jadi jarak dari bilangan negatif 3 dari 0 adalah sebanyak 3. Dapat dilihat gambarnya seperti ini. Cara yang keempat adalah menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Cara mengkuadratkan kedua ruas hanya boleh digunakan jika kedua ruas itu bernilai positif, yaitu dapat kita simpulkan seperti ini. Ketika ruas kanan dan ruas kiri itu adalah bernilai positif. Jika salah satunya ada yang negatif, maka itu tidak boleh menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Seperti yang kita tahu, soalnya adalah mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Kedua ruasnya akan positif, maka kita dapat menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi ketika mutlak dapat kalian lihat jika kita mengkuadratkan kedua ruas hasilnya juga sama seperti ini. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, semoga kalian paham semua ya. Jika kalian merasa masih belum kurang paham, kalian bisa bertanya ya kepada Ibu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan latihan soal. Nah, apa sih tujuan dari Ibu memberikan latihan soal? Semoga kalian dapat lebih memahami lagi tentang materi persamaan nilai mutlak. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Sekian ya Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.